pagi, kembali lagi bersama Kakak Tere, Kak Ina, Kak Rani dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, mari kita beribadah. Sebelum beribadah, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Nyanyinya dengan semangat ya. Pelosok dunia, wujudkan kasih langit, menyatakan terang Injil. Gemetarlah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Adik-adik, setelah tadi kita menyanyikan lagu Mars PA, sekarang sebelum ibadah kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik tentunya di rumah sudah tahu dong gayanya. Ayo, yang semangat ya, dan berdiri semua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan uang persembahannya. Sebelum memulai ibadah, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Ria. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kau
sekarang kita akan berdoa. Adik-adik di rumah masih tetap berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun kami tidak bertemu langsung. Kami dapat beribadah online. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pagi hari, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami anak-anakmu datang. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan ceritamu. Mari Engkau memberkati kami, menolong kami, memberikan pengertian bagi kami anak-anak kecil, bahkan kami orang tua, agar dapat melanjutkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami pergi dan kami berada. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini tetap diam dalam hati dan pikiran kami, dan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, berkati pembacaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, terdapat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga, sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga, sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, "Abdi Allah," katanya, "sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka
mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Adik-adik yang kekasih, sejarah perjalanan bangsa Israel itu pernah terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara itu ditempati oleh orang Samaria yang terdiri dari 10 suku. Dan bagian selatan itu orang-orang Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Adik-adik yang kekasih, bangsa Israel hancur karena ketidaktaatan umatnya. Allah sangat murka, Tuhan Allah sangat marah kepada bangsa ini karena ketidaktaatan bangsa tersebut. Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga umat ini dikepung oleh tentara Aram. Ketika mereka dikepung sebagai hukuman yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa ini, mereka menghadapi kelaparan. Karena dikepung mereka, jalur makanan tidak bisa masuk ke perkemahan orang-orang Samaria ini, sehingga mereka merasa tertekan, mereka tidak mendapatkan makanan dan mereka mengalami kelaparan. Adik-adik yang kekasih, di tengah-tengah murka Allah terhadap bangsa ini, Allah tetap memberikan jalan keluar untuk bangsa ini. Di dalam pembacaan kita tadi, kita baca ada 4 orang kusta, orang Samaria yang terkena penyakit kusta. Adik-adik tahu, kalau zaman dahulu penyakit kusta ini penyakit yang sangat ditakuti, penyakit kulit yang menular. Jadi orang-orang yang terkena penyakit kusta dianggap orang-orang yang kotor, dianggap orang-orang yang penuh dosa, yang penuh celah, najis, tidak layak untuk hidup bersama-sama di dalam satu perkemahan orang-orang sehat. Jadi mereka harus diasingkan, dikucilkan, diungsikan jauh dari keramaian. Nah, 4 orang kusta yang ada di pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, mereka diasingkan di pintu gerbang kota. 4 orang kusta ini mengalami kesulitan ketika saudara-saudara keluarga mereka mengalami kelaparan. Mereka akhirnya berdiskusi satu dengan yang lain. Apabila mereka tetap harus menunggu makanan dari saudara-saudaranya yang di perkemahan, mereka tidak akan mendapatkan makanan. Mereka harus pergi ke perkemahan pun mereka tidak akan mendapatkan makanan, karena saudara-saudara atau keluarga mereka pun mengalami kesulitan makan atau mengalami kelaparan. Itu yang pertama, pilihan mereka. Yang kedua, kalaupun mereka tetap diam di kemah mereka, menunggu akan datang pertolongan, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan apa-apa. Mereka pasti akan mati. Atau mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, berharap mendapat belas kasihan tentara Aram sehingga mereka diberi makan, atau mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Akhirnya setelah mereka berdiskusi, bercerita satu dengan yang lain, akhirnya mereka mengambil keputusan, memilih pilihan ketiga, yaitu pergi ke perkemahan tentara Aram, berharap belas kasihan tentara Aram memberi 4 orang kusta ini makan, atau pilihan terjelek, mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Mereka mengambil waktu senja, mereka berangkat ke sana.
dan apa yang mereka dapati. Di luar dugaan mereka, tempat perkemahan tentara Aram sudah kosong, adik. Ya. Adik-adik yang kekasih, ternyata diceritakan bahwa tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan. Karena mereka mendengar bunyi kuda, bunyi kereta, bahkan bunyi suara tentara yang besar jumlahnya yang akan datang menyerang mereka. Mereka mengira bahwa raja orang Het dan raja-raja orang Misraim datang mengepung mereka yang sudah diupah oleh oleh raja Israel untuk menyerang, mengepung orang Aram ini. Adik-adik, padahal sesungguhnya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim itu tidak ada. Bunyi yang mereka dengar oleh tentara Aram ini itu hanyalah karya Allah untuk membuat tentara Aram ini keluar, lari. Dan ini merupakan salah satu karya pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel. Dengan demikian 4 orang kusta yang masuk ke perkemahan tentara Aram, mereka masuk dengan bebas. Mereka bisa makan sepuasnya. Mereka mengambil semua barang yang bisa mereka ambil, barang-barang berharga di perkemahan tentara Aram. Mereka menjarah semua barang yang bisa mereka ambil. Mereka makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Mereka berpesta pora. Tetapi ketika mereka menikmati itu semua, mereka langsung sadar bahwa perbuatan mereka itu salah. Karena mereka mengingat saudara-saudara mereka yang dalam perkemahan orang Samaria sedang mengalami kelaparan. Dan akhirnya adik-adik, 4 orang kusta ini langsung berangkat memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang, dan penunggu pintu gerbang menyampaikan berita tersebut ke istana, sehingga tersebar kabar bahwa tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan mereka. Adik-adik yang kekasih, hari ini kita belajar dari 4 orang kusta yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari pengalaman 4 orang kusta ini. Pertolongan Allah itu akan selalu nyata dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Setelah adik-adik merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan buat adik-adik, kita harus membagikan kebaikan itu juga kepada semua orang. Kita belajar untuk terus menjadi saluran berkat dimanapun kita pergi dan kita berada. Kita bisa mengambil contoh untuk berbagi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa pandemi ini, kita mungkin bisa berbagi kepada orang-orang yang dalam kesulitan kehidupan. Kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi minuman atau sembako buat mereka yang mengalami kesulitan hidup. Atau tidak dalam bentuk makanan atau minuman atau sembako, kita juga bisa berbagi. Membagi berkat lewat memberikan kekuatan, saran, agar kita tetap semangat untuk menghadapi kehidupan. Kita belajar daring, jarak jauh, kita harus tetap semangat belajar, mengingatkan teman-teman kita untuk tetap semangat, mengingatkan orang-orang, saudara-saudara kita untuk tetap tekun di dalam Tuhan. Itu merupakan salah satu contoh membagi kebaikan kita atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pesan kita hari ini, kita diingatkan kembali, marilah kita terus menjadi alat Tuhan untuk terus melanjutkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 221, Aku Dapat di Hatiku. Bunga
Adik-adik yang kekasih, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Dari cerita Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi alat Tuhan, untuk berbagi kebaikan kepada semua orang. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu sekalipun kami masih kecil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan untuk anak-anak layan kami. Biarlah anak-anak ini diberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik dari Tuhan. Diberikan kecerdasan, hikmat yang berasal dari Tuhan, kepintaran yang berasal dari Tuhan ketika mereka belajar jarak jauh saat ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan orang tua mereka diberikan kesehatan selalu, kekuatan, hikmat, marifat yang berasal dari Tuhan, diberikan rezeki bagi mereka di dalam mata pencarian mereka. Kami juga teringat untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi, mulai dari KMJ, Ibu Pendeta In, presbiter, 6 pelkat yang ada, serta semua pelayan yang terkait di dalamnya. Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Biar setiap kebijakan yang ada diberkati Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami terus ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih dan campur tangan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan terus menjadi bagian kami. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami, ampuni dosa-dosa kami, dengarlah doa kami. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik di rumah, ayo siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, darinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Adik-adik mari bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup mata, kita doakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Adik-adik yang kekasih, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker dan rajin cuci tangan tentunya. Tetap rajin berdoa dan belajar ya. Tetap semangat di rumah walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Kami kakak-kakak pelayan mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.